virtual ya. Di video kali ini kita akan membahas mengenai human capital. Pasti sebelumnya kalian sudah sekilas mendengar apa itu human capital. Di video kali ini aku akan membahas lebih lanjut apa itu human capital. So, jangan lupa untuk simak videonya sampai akhir. Lanjut saja kita ke videonya. Menjalankan sebuah organisasi, tentunya kita akan berhubungan erat dengan namanya peran manusia. Untuk itu, kita perlu mengetahui apa itu human capital atau modal manusia. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Scott yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi pengetahuan dari pegawainya. Human capital bisa juga dideskripsikan sebagai 1. Karakteristik atau sifat yang dibawa pada pekerjaan. 2. Kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, dan kreativitas. 3. Motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Peran human capital terdiri dari 2 peran berlaku. Pertama, sebagai kunci keunggulan organisasi, di mana kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dari aset perusahaan, yaitu pertama, aset finansial, bisa berupa uang tunai dan surat berharga. Kedua, aset fisik, bisa berupa dari peralatan, gedung, dan tanah. Ketiga, aset tak berwujud. Dari aset ini bisa berupa modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Peran kedua yaitu hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategis bisnis dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Terdapat 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu dengan 5B, di mana pertama, buy atau membeli, menggantikan SDM yang lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Kedua, build atau membangun. Investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Ketiga, borrow atau meminjam. Penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagi pengetahuan dan desain kerja baru. Keempat, bounce atau melambung. Perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah status. Kelima, bind atau mengikat. Mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Dalam mengidentifikasi human capital, terdapat 2 hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberikan layanan konsisten dan kualitas lebih tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan yang baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis, apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu keterampilan pertama, commodity skill, yaitu kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis. Misalnya, kemampuan mengetik dan kemampuan komputer. Keterampilan kedua adalah leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misalnya, programmer di bank
Berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Keterampilan ketiga ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misalnya hak paten dan hak merek. Oke guys, itu dia penjelasan mengenai human capital. Semoga dari penjelasan ini kalian bisa memahami apa itu human capital, baik di organisasi maupun di perusahaan. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.